I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Prambita Setiawan. Saya dari kelas 7G ingin mempresentasikan tugas IPS dari pembelajaran ganjil hingga genap. Ruang dan waktu. Ruang adalah tempat baik keseluruhan maupun sebagian untuk makhluk hidup tinggal dan beraktivitas. Ruang dibagi menjadi dua, yaitu ruang indoor dan outdoor. Indoor seperti di dalam ruangan, yaitu seperti kelas, pasar modern, dan lain-lain. Indoor seperti lapangan dan pasar tradisional dan lain-lain. Waktu adalah serangkaian proses perbuatan dan keadaan atau keberlangsungan. KBBI. Interaksi antar ruang. Bentuk interaksi komunikasi. Contohnya mencari berita melalui televisi atau internet. Faktor pendorongnya mendapatkan berita lebih cepat. Dampaknya memudahkan mendapatkan berita. Transportasi, contohnya pengangkat barang pedagang. Faktor pendorongnya distribusi barang. Dampaknya mengantarkan barang lebih cepat. Letak dan luas Indonesia. Letak astronomi Indonesia di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Menyebabkan Indonesia adalah negara dengan khatulistiwa iklim tropis. Indonesia berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra, dan Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia terletak di 3 lempeng utara, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. WIB untuk menunjukkan waktu Indonesia bagian barat. WITA untuk menunjukkan waktu Indonesia bagian timur. WITA untuk menunjukkan waktu Indonesia bagian tengah. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik baik secara di dalam masyarakat maupun tidak. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan yang secara langsung. Komunikasi atau kelompok yang menerima pesan dari jarak jauh. Bentuk muka bumi. Bentuk relatif daratan, sungai, dataran tinggi, perbukitan, gunung, lembah, danau, dan dataran rendah. Bentuk relatif lautan yaitu dangkalan laut, ambang laut, lubuk laut, palung laut, dan gunung laut. Interaksi sosial asosiatif. Pengertian interaksi sosial asosiatif yaitu interaksi yang mendorong untuk mengarah penggabungan atau persatuan. Interaksi asosiatif dibagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akulturasi dan asimilasi, dan akomodasi. Persamaan dan perbedaan, akulturasi dan asimilasi. Persamaannya sama-sama menerima unsur budaya baru. Perbedaannya adalah asimilasi unsur budaya
ya baru hilang, dan akulturasi unsur budaya lama tetap. Interaksi sosial disosiatif. Pengertian interaksi sosial disosiatif adalah proses terjadinya yang mendorong untuk ke arah perpecahan. Bentuk interaksi sosiatif dibagi menjadi 3, yaitu perselisihan, konflik, dan konvergensi. Perselisihan adalah sesuatu dari dua belah pihak yang saling berlomba-lomba untuk mencapai tujuan. Konvergensi dibagi menjadi 2, yaitu secara pribadi atau kelompok. Konflik adalah hubungan individu atau kelompok yang saling berupa untuk mencapai dengan cara kekerasan atau mengancam. Agama. 1. Sumber pedoman hidup bagi manusia secara individu atau kelompok. 2. Memberi kebenaran merupakan suatu kebenaran benar atau tidaknya. 3. Mengatur tata cara manusia dengan Tuhannya. 4. Pedoman keyakinan manusia. 5. Memberikan identitas agama kepada manusia lainnya. Lembaga sosial. Lembaga sosial menurut kata Elbiger adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia yang ditekankan oleh tertentu dan dipaksa bergerak melalui cara yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Menurut Sujono Suekanto, lembaga sosial adalah himpunan dari norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu pokok di dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri lembaga sosial memiliki simbol atau lembaga. 2. Memiliki tingkat kekekalan. 3. Memiliki tradisi. 4. Memiliki tujuan yang jelas. 5. Memiliki alat dan kelengkapan. 6. Memiliki sikap perilaku. Norma dibagi menjadi 2, yaitu norma tertulis dan tidak tertulis. Contoh norma yang tidak tertulis. MTSN 11 menghimbau untuk langsung pulang ke sekolah setelah KBM dan melakukan stand up untuk menghindari tawuran. Norma tertulis adalah segala tekanan yang memiliki secara masyarakat dan pedoman hidup sehari-hari di dalam masyarakat yang bersikap tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Keluarga. Lembaga keluarga adalah unit terkecil yang ada di dalam masyarakat yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua. Contohnya, mengajarkan anak, mengajarkan bicara. Fungsi lembaga keluarga itu ada 7. 1. Produksi. Dalam keluarga, anak-anak adalah wujud kasih sayang dan tanggung jawab suami istri untuk meneruskan keturunan. Fungsi proteksi adalah fungsi perlindungan untuk keluarga. Fungsi sosialisasi adalah fungsi untuk membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua. Fungsi ekonomi adalah yang dimaksud ia pembagian tugas. Fungsi areksi keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Fungsi pengawasan sosial. Orang tua yang memantau perkembangan anak dan pergaulan anak-anak secara langsung.
Fungsi pemberian status melalui perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang persekolahan ke jenjang perkuliahan. Bentuk pendidikan ada 3, yaitu pendidikan formal, 1 pendidikan formal, 2 pendidikan informal, 3 pendidikan non formal. Ciri-ciri pendidikan formal: 1. Memiliki kurikulum yang struktur. 2. Memiliki persyaratan tertentu. 3. Materi yang diserahkan materi akademik. Ciri-ciri pendidikan informal: 1. Persyaratan khusus tidak terbaku. 2. Tidak berlakunya kurikulum. 3. Tidak perlu mengikuti ujian yang diselenggarakan. Ciri-ciri pendidikan non formal: 1. Memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan. 2. Waktu belajarnya tidak mempengaruhi. 3. Hubungan guru dan siswa bersifat mendatar. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah seperangkat norma-norma atau aturan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan. Karakteristik lembaga ekonomi: 1. Mempunyai asasa yang baik. 2. Mempunyai tujuan yang baik. 3. Mempunyai arti lembaga yang baik. Fungsi lembaga ekonomi: 1. Mendapatkan bahan pangan. 2. Mendapatkan pertukaran atau jual beli barang. 3. Menggunakan tenaga kerja. Lembaga ekonomi: koperasi, BUMN, BUMS, dan BUMD. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar terjadinya kelangsungan hidup. Macam-macam kebutuhan manusia: 1. Tingkat kepentingan. 2. Waktu pemenuhan. 3. Subjek. 4. Sifat. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Primer adalah kebutuhan yang harus dibeli supaya terjadi kelangsungan hidup. Sekunder, kebutuhan atau kelengkapan yang bisa dipenuhi tetapi bisa ditunda. Tersier adalah kebutuhan yang mewah-mewah. Contoh kebutuhan primer yaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan sekunder: TV, radio, meja makan. Kebutuhan tersier: HP, mobil, motor, dan barang-barang mewah lainnya. Kebutuhan berdasarkan tingkat waktu. Kebutuhan sekarang: kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi sekarang. Kebutuhan yang akan datang: kebutuhan yang harus dipenuhi agar segera dan bisa ditunda. Kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang sangat penting diperlui agar jasmani sehat dan baik. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani diperlukan agar terjadinya fungsi rohani dengan baik. Contoh rohani: berolahraga. Contoh jasmani olahraga. Contoh rohani: bersolat dan mengaji.
Kebutuhan pribadi. Kebutuhan berdasarkan subjek. 1. Kebutuhan pribadi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dengan tujuan memenuhi keperluan pribadi. Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok yang alat pemenuh kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan terdiri dari barang atau jasa. Barang dapat berwujud seperti makanan, minuman, pakaian, buku tulis, dan lain-lainnya. Jasa. Jasa adalah suatu yang tidak berwujud seperti jasa kedua orang tua, guru, dokter. Alat pemenuh kebutuhan berdasarkan kelangkaannya. 1. Benda ekonomi. Benda yang untuk memperoleh diberikan waktu. 2. Benda bebas. Benda yang didapatkannya tidak perlu untuk pengorbanan. Alat pemenuh kebutuhan berdasarkan hubungan dengan benda lainnya. 1. Benda pengganti. 2. Benda pelengkap. Alat pemenuh kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. 1. Barang mentah. 2. Setengah mentah. Kelangkaan adalah di mana suatu barang menjadi langka karena tidak ada keseimbangannya alat pemenuh kebutuhan. Kelangkaan dapat terjadi karena tidak keseimbangan antara pemenuh kebutuhan dengan kebutuhan. Barang yang langka di pasar yaitu minyak, beras, kedelai, dan barang yang langka untuk kendaraan yaitu BBM. Permintaan. Arti dari permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat waktu tertentu. Contohnya, pembeli yang membeli barang di pasar yaitu telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang. 1. Harga barang. 2. Jumlah pendapatan. 3. Jumlah penduduk. 4. Jasa. Perkiraan harga pada waktu yang akan datang. Barang lain. 6. Barang lainnya. 7. Harga hari raya keberagamaan. Jenis permintaan menurut daya beli pembeli. Konsumsi. 1. Permintaan efektif. 2. Permintaan proporsional. 3. Permintaan absolut. Menurut jumlah konsumsi. Permintaan individu. Penawaran. Arti dari penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan kepada produsen atau pedagang pada tingkat harga dan waktu tertentu. Contohnya, perusahaan yang menjual barang atau jasa dengan potongan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang lainnya. 2. Barang produksi. 3. Kemajuan teknologi. 4. Kemajuan sumber daya. 5. Peningkatan jumlah barang. 6. Harapan harga keseimbangan atau pasar. Pasar adalah tempat baik bertemunya penjual dan pembeli untuk saling menjual dan membeli. Syarat terjadinya pasar. 1. Adanya barang yang diperjualbelikan. 2. Bertemunya penjual dan pembeli. 3. Adanya kesepakatan harga baik dari penjual maupun pembeli. 4. Adanya komunikasi. Fungsi pasar yaitu ada 3. 1. Distribusi. 2. Pembentukan harga. 3. Promosi. Praksara. Praksara adalah masa manusia belum tahu tulis menulis.
Masa praksara juga disebut dengan masa nikel. Masa praksaraan juga dikenal dengan masa penjajahan. Zaman batu, batu tua, Paleolitikum, batu madi, Mesolitikum, batu muda, Neolitikum, batu besar, Megalitikum. Zaman logam, zaman perunggu, zaman besi. Food gathering, masa dengan hidup mengumpulkan makanan. Food producing, masa dengan cara hidup menghasilkan bahan makanan sendiri, yakni bercocok tanam dan lain-lainnya. Zaman prasejarah adalah zaman di mana yang bermulai ketika makhluk homini mulai memanfaatkan praksaraan batu sekitar 3,3 juta tahun dan berakhir dengan sistem tulis-menulis. Zaman ini disebut zaman praksaraan atau nikler. Masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Teori kesatriaan yang menyebar adalah golongan kesatriaan atau bangsawan. Teori Waisya. Golongan Waisya yang mempunyai peran paling besar dalam menyebarkan agama tersebut yaitu Hindu dan Buddha. Teori Brahmana dibawa oleh kaum Brahmana karena diundang oleh para pengusaha lokal. Teori Sudra dibawakan oleh orang India, kasta Sudra. Teori arus balik setelah belajar Sanskerta, kitab suci sastra, dan budaya nulis, penduduk Indonesia kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India yang menyebarkan perbahaluskan kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa Islam. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 3, yaitu teori Mekah, teori Gurat, dan teori Pasai. Cara masuknya Islam di Indonesia yaitu 1. Melalui jalur pendidikan, 2. Pernikahan, 3. Perdagangan, 4. Kesenian budaya, 5. Politik. Masjid-masjid peninggalan yang 1 yaitu Masjid Agung Demak, 2. Masjid Agung Gudeh Kaum, 3. Masjid Agung Pusaka Sunan Ampel, 5. Masjid Agung Baitul Rahman. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know